Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkanlah saya Dava Jariah sebagai tim pro, mendukung penuh pada mosi kali ini, yaitu politik uang menghasilkan pemimpin yang korup. Dewan Juri yang terhormat, politik uang adalah praktik di mana uang atau materi yang bernilai digunakan untuk mempengaruhi proses politik, seperti pemberian umum, pencalonan, atau pengambilan keputusan politik. Praktik ini sering kali melibatkan penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pengeluaran dana yang besar untuk memperoleh dukungan politik. Politik uang dapat merusak integritas sistem politik, mengabaikan kepentingan publik, dan menciptakan ketidakadilan dalam proses politik. Hal ini sering dianggap sebagai bentuk korupsi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Ketika uang menjadi faktor penentu dalam proses politik, maka kepentingan rakyat dan keadilan bisa terabaikan. Pemimpin yang terpilih karena politik uang mungkin lebih cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok yang mendananya daripada kepentingan publik secara keseluruhan. Proses politik yang terlibat dalam politik uang seringkali mengarah pada korupsi dan praktek yang tidak etis. Pemimpin yang memperoleh jabatan melalui politik uang cenderung memiliki hutang budi kepada para penyumbang yang bisa mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan korup atau menyalahgunakan kekuasaan demi memenuhi janji-janji politik kepada mereka. Ketika pemimpinan terpilih bukan berdasarkan kapabilitas dan kompetensi, melainkan karena dukungan finansial yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu, maka kualitas dari pimpinan dapat terganggu. Hal ini berpotensi menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas, tidak memiliki visi yang jelas, dan tidak mampu mengemban tugas kepemimpinan dengan baik. Sistem politik yang ideal seharusnya berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Politik uang melanggar prinsip-prinsip ini dengan memperkuat dominasi kelompok-kelompok kaya dan mengabaikan aspirasi rakyat yang lebih luas. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik secara keseluruhan. Ketika politik uang menjadi faktor penentu dalam perebutan kekuasaan, maka partisipasi politik yang merata dapat terhambat. Calon-calon yang tidak memiliki akses ke sumber daya finansial yang cukup besar akan sulit bersaing dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Hal ini menghambat diversitas dalam kepemimpinan dan mencegah munculnya pemimpin yang mewakili beragam lapisan masyarakat. Di Indonesia, politik uang sering kali terjadi dalam berbagai konteks seperti pemilu, pilkada, dan pemilihan legislatif. Berdasarkan data yang diambil dari detik.com, terdapat beberapa suap yang terjadi belakangan di Indonesia. Pertama, kasus suap pemilihan gubernur pada tahun 2020. Terjadi kasus suap pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Goa diduga menerima suap dalam bentuk uang tunai agar memberikan dukungan kepada calon gubernur tertentu. Kedua, kasus suap pemilihan legislatif. Pada tahun 2019 terjadi kasus suap pemilihan legislatif di Kabupaten Lampung Tengah. Sejumlah anggota calon DPRD diduga memberikan uang kepada pemilih untuk memperoleh suara dalam pemilihan. Jika di Indonesia masih terdapat praktik politik uang seperti kasus yang telah saya sebutkan, maka akan timbul dampak negatif yang sangat besar. Di antaranya, pertama, korupsi yang meningkat. Politik uang cenderung berhubungan erat dengan korupsi. Ketika calon pemimpin menggunakan uang untuk memenangkan pemilihan, mereka mungkin merasa terikat untuk membalas budi kepada para penyumbang dengan memanfaatkan jabatan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ini bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan dana publik, atau praktek korupsi lainnya. Kedua, ketidakadilan dalam pemilihan. Praktik politik uang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pemilihan. Calon yang memiliki sumber daya finansial yang besar memiliki keunggulan dalam mempengaruhi pemilih melalui kampanye yang mahal, sementara calon yang kurang mampu secara finansial dapat terpinggirkan. Hal ini mengakibatkan pemilihan yang tidak mewakili kehendak sebenarnya dari seluruh masyarakat. Ketiga, terkikisnya integritas pemimpin. Politik uang dapat merusak integritas pemimpin yang terpilih. Mereka mungkin merasa terikat pada para penyumbang yang telah mendukung mereka, sehingga sulit untuk membuat keputusan yang tidak memihak atau berdasarkan kepentingan publik. Integritas pemimpin menjadi dipertanyakan, dan hal ini dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap mereka. Yang keempat, ketidakstabilan sosial.
Praktik politik uang yang merajalela dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Masyarakat yang merasa tidak adil dan terpinggirkan karena praktik politik uang yang merugikan kepentingan umum cenderung merespons dengan protes dan ketidakpuasan. Hal ini dapat menciptakan konflik sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan kestabilan negara. Yang kelima, merosotnya kepercayaan publik. Politik uang dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap proses politik dan pemimpin yang terpilih. Masyarakat yang menyaksikan praktik korupsi dan ketidakadilan yang melibatkan politik uang akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik secara keseluruhan. Ini dapat menciptakan ketidakpuasan yang meluas dan mempengaruhi krisis kepercayaan yang berdampak negatif pada stabilitas dan perkembangan negara. Untuk mengatasi masalah politik uang, perlu diimplementasikan beberapa solusi yang efektif dan berkelanjutan. Yang pertama, penguatan hukum dan penegakan hukum. Penting untuk memperkuat undang-undang yang melarang politik uang dengan mengatur sanksi yang tegas bagi pelanggar. Selain itu, penegakan hukum yang efektif dan independen perlu dilakukan untuk memastikan adanya keadilan dan akuntabilitas dalam menangani kasus politik uang. Kedua, transparansi dan pengawasan. Meningkatkan transparansi dalam pendanaan politik adalah langkah penting untuk mendorong keterbukaan dan melibatkan publik dalam pemantauan dana kampanye serta sumber pendananya dapat mengurangi risiko politik uang. Organisasi masyarakat sipil, lembaga pengawas, dan media massa juga memiliki peran yang penting dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran politik uang. Ketiga, pendidikan dan kesadaran publik. Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif politik uang dan pentingnya pemilihan yang bersih dan adil dapat membangun kesadaran publik. Kampanye pendidikan yang efektif baik melalui sekolah, media, atau kegiatan sosial, dapat membantu membangun pemahaman yang baik tentang pentingnya memerangi politik uang. Keempat, partisipasi dan keterlibatan aktif pada masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dapat mengurangi dominasi politik uang. Masyarakat perlu didorong untuk berperan sebagai pemilih yang cerdas, serta mendukung dan memilih calon yang tidak terlibat dalam kasus politik uang. Kelima, pembaruan sistem politik dan kampanye. Membuat perubahan dalam sistem politik seperti membatasi sumbangan politik, mendorong pendanaan publik, atau mengatur batas pengeluaran kampanye dapat membantu mengurangi pengaruh politik uang. Selain itu, melibatkan partai politik dan politisi dalam reformasi internal juga penting untuk memperkuat integritas politik. Jadi simpulan dari argumen yang dapat saya sampaikan adalah saya setuju dan mendukung penuh pada mosi politik uang menghasilkan pemimpin yang korup. Kami tim Pro ingin menegaskan kembali bahwa politik uang dapat memiliki dampak negatif yang serius terhadap kualitas kepemimpinan dan integritas dalam sebuah negara. Berdasarkan argumen dan bukti yang telah kami sampaikan, politik uang telah terbukti menghasilkan pemimpin yang korup yang pada gilirannya merugikan masyarakat dan merusak tatanan demokrasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.